Anjani Larasati adalah definisi perempuan mandiri yang berhasil. Di usianya yang baru menginjak 32, ia sudah duduk di kursi tertinggi perusahaan rintisan keluarganya, sebuah agensi digital yang kini mulai diperhitungkan di ibu kota. Tangannya dingin, keputusannya tajam, dan visinya selalu beberapa langkah di depan para pesaing. Di ruang rapat, auranya begitu kuat hingga para manajer senior yang usianya jauh di atasnya pun segan untuk membantah argumennya tanpa data yang kuat. Kantor adalah kerajaannya, dan ia adalah ratu yang adil namun tegas. Namun, begitu pintu lift berdenting di lobi dan ia melangkah keluar dari gedung perkantoran yang megah itu, sosok ratu itu perlahan memudar. Ia berubah menjadi Anjani, seorang istri dari Arga Pratama. Bagi Anjani, Arga adalah pelengkap hidupnya yang sempurna. Pria itu tampan, karismatik, dan selalu tahu cara membuatnya tertawa, bahkan setelah hari terberat sekalipun. Mereka bertemu 5 tahun lalu, saat perusahaan Anjani masih merangkak. Arga, dengan pengalamannya di bidang pemasaran, masuk dan memberikan sentuhan magis yang turut melambungkan nama perusahaan. Kini, Arga menjabat sebagai direktur pemasaran, orang kepercayaan sekaligus belahan jiwa Anjani. Kehidupan mereka adalah potret ideal yang sering muncul di majalah gaya hidup. Sebuah rumah modern minimalis di kawasan elit, 2 mobil Eropa yang terparkir rapi di garasi, dan jadwal liburan ke luar negeri 2 kali setahun. Tidak ada pertengkaran hebat, hanya diskusi-diskusi kecil yang selalu berakhir dengan kecupan hangat dari Arga dan senyum lega dari Anjani. Anjani merasa ia memiliki segalanya. Karir yang cemerlang dan seorang suami yang mencintainya tanpa syarat. Setidaknya, itulah yang ia yakini sepenuh hati. Sore itu, Anjani sedang memeriksa laporan kuartalan di ruangannya yang luas dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit, menyajikan pemandangan kota yang sibuk. Pikirannya fokus, jarinya menari lincah di atas tablet, hingga sebuah ketukan pelan di pintu membuyarkan konsentrasinya. Fikri, manajer sumber daya manusia kepercayaannya, masuk dengan membawa beberapa map. Maaf Bu Anjani, ini daftar kandidat untuk posisi junior strategis yang lolos seleksi akhir. Sesuai permintaan Pak Arga, prosesnya dipercepat, kata Fikri sambil meletakkan map di atas meja. Anjani mengangguk, membuka map teratas. Matanya menyapu deretan kualifikasi dan foto para kandidat. Ia berhenti pada satu profil. Fania Anjani, lulusan baru dengan nilai sangat memuaskan dan beberapa pengalaman magang yang relevan. Fotonya menunjukkan seorang gadis muda dengan senyum polos dan mata yang berbinar penuh ambisi. Fania ini terlihat menjanjikan. Pengalamannya sesuai dengan yang kita butuhkan, komentar Anjani, lebih pada dirinya sendiri. Arga sudah mewawancarainya. Sudah, Bu. Pak Arga sangat terkesan dengan Fania. Menurut beliau, Fania punya energi positif dan cepat belajar. Beliau merekomendasikan Fania untuk langsung diterima, jawab Fikri. Anjani tersenyum tipis. Ia percaya penuh pada penilaian Arga dalam hal sumber daya manusia. Baiklah, Fikri. Proses saja sesuai rekomendasi Arga. Tempatkan dia di bawah bimbingan langsung timnya. Beberapa minggu berlalu sejak Fania bergabung. Anjani sesekali melihatnya di pantry atau saat melintasi area kerja divisi pemasaran. Gadis itu memang tampak seperti yang digambarkan Arga. Rajin, sopan, dan selalu bersemangat. Anjani, sebagai atasan yang baik, bahkan pernah menghampirinya dan memberinya pujian saat ia melihat Fania masih bekerja hingga larut malam. Kerja bagus, Fania. Tapi jangan lupakan kesehatanmu. Ya, sapanya ramah saat itu. Fania hanya tersenyum malu-malu dan mengucapkan terima kasih. Terlihat sangat tersanjung. Anjani merasa senang memiliki karyawan berdedikasi seperti itu di perusahaannya. Namun, surga kecil Anjani mulai menunjukkan retakan pertamanya. Retakan itu muncul begitu halus, nyaris tak terlihat. Dimulai dari jadwal pulang Arga yang semakin tidak menentu. Ada rapat mendadak dengan klien. Sayang, kamu makan malam duluan saja, ya. Begitu bunyi pesan yang semakin sering ia terima. Awalnya, Anjani memakluminya. Dunia agensi memang dinamis. Tetapi frekuensinya menjadi terlalu sering,
bahkan untuk standar pekerjaan mereka. Suatu malam, saat Arga pulang lewat tengah malam, Anjani yang pura-pura tertidur di sofa terbangun. Saat Arga membungkuk untuk mengecup keningnya, sebuah aroma asing menguar dari kemejanya. Aroma parfum wanita yang manis dan lembut. Aroma bunga lili yang jelas bukan miliknya. Anjani adalah pencinta aroma citrus yang segar. Ia membuka matanya perlahan. Parfum baru? Tanyanya dengan suara serak. Arga tampak sedikit terkejut. Oh, ini? Tadi habis bertemu tim dari klien produk kecantikan. Mungkin parfum salah satu dari mereka menempel. Presentasinya heboh sekali tadi. Jawabnya lancar, terlalu lancar. Ia segera melepas kemejanya dan bergegas ke kamar mandi. Anjani duduk terdiam di sofa. Penjelasan Arga masuk akal. Sangat masuk akal. Tapi hatinya merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan mengganggu. Ia mencoba menepis perasaan itu, menyalahkan kelelahannya sendiri. Ia tidak boleh merusak kepercayaan yang telah mereka bangun hanya karena imajinasi liar. Kecurigaan itu ia kubur dalam-dalam, hingga beberapa hari kemudian, sebuah insiden kecil membuatnya tergali kembali. Mereka sedang menonton film di kamar tidur. Suasana santai dan hangat. Ponsel Arga yang tergeletak di meja nakas tiba-tiba bergetar, menampilkan notifikasi pesan di layar. Anjani tidak sengaja meliriknya. Nama kontak pengirimnya hanya sebuah emoji bunga matahari. Refleks Arga begitu cepat. Lebih cepat dari biasanya. Ia menyambar ponsel itu, membalikannya, dan mematikan notifikasi dengan gerakan yang sedikit panik. Siapa? Tanya Anjani, mencoba terdengar biasa saja. Bukan siapa-siapa. Cuma grup kantor. Berisik sekali. Jawab Arga sambil tersenyum, namun matanya tidak menatap Anjani. Ia meletakkan ponselnya kembali dengan layar menghadap ke bawah. Malam itu, Anjani tidak bisa tidur. Bayangan emoji bunga matahari, aroma parfum lili, dan alasan-alasan rapat mendadak berputar-putar di kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan mereka, Anjani menatap punggung suaminya yang tertidur lelap dengan perasaan asing. Perasaan bahwa pria yang berbaring di sampingnya mungkin menyimpan sebuah dunia yang tidak ia ketahui. Surga yang ia tinggali terasa mulai berguncang. Benih curiga yang ditanam oleh insiden-insiden kecil itu mulai tumbuh. Akarnya menjalar pelan namun pasti di dalam benak Anjani. Pagi hari setelah malam tanpa tidur itu, ia mencoba bersikap seperti biasa. Menyiapkan sarapan, membahas jadwal hari itu dengan Arga, dan memberinya kecupan sebelum berangkat kerja. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya terlalu banyak bekerja, bahwa imajinasinya menjadi liar karena stres. Ia merasa bersalah karena telah menaruh syakwa sangka pada suaminya, pria yang selama ini menjadi sandarannya. Di kantor, ia sengaja menyibukkan diri. Rapat maraton, memeriksa puluhan email, hingga turun langsung untuk memantau beberapa proyek. Ia butuh distraksi. Apapun untuk mengusir pikiran-pikiran buruk yang menggerogoti ketenangannya. Ia ingin percaya pada Arga. Ia harus percaya. Kepercayaan adalah pondasi pernikahan mereka. Dan ia tidak mau meruntuhkannya hanya karena firasat. Namun, takdir seolah ingin mengujinya. Sore itu, saat ia hendak pergi ke pantry untuk membuat secangkir teh, langkahnya terhenti. Dari lorong yang mengarah ke area kerja divisi pemasaran, ia melihat sebuah pemandangan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Di sudut ruangan yang agak sepi, dekat dengan jendela besar, Arga dan Fania sedang berdiri berhadapan. Bukan posisi atasan dan bawahan yang sedang berdiskusi formal. Jarak mereka terlalu dekat. Arga sedikit mencondongkan tubuhnya ke arah Fania, dan Fania mendongak sambil tertawa kecil. Tangannya sesekali menyentuh lengan kemeja Arga dengan ringan. Gestur mereka intim, akrab, seolah mereka berada di dunia mereka sendiri, lupa bahwa mereka berada di tengah kantor yang sibuk. Anjani mematung di tempatnya berdiri, tersembunyi di balik pilar besar. Dadanya terasa sesak. Itu bukan percakapan kerja biasa. Ia tahu betul bagaimana Arga saat sedang serius membahas pekerjaan. Sikapnya akan tegas dan profesional. Tapi yang ia lihat sekarang adalah Arga yang santai, Arga yang menawan,
Arga yang sama seperti saat pertama kali merayunya dulu. Dan tawa Fania. Tawa itu terdengar begitu genit dan manja. Tepat saat itu, salah seorang karyawan lain berjalan melewati mereka. Seketika, Arga dan Fania mengubah posisi mereka. Mereka langsung menciptakan jarak, dan ekspresi mereka berubah menjadi formal. Seolah saklar baru saja ditekan. Perubahan yang drastis dan disengaja itu justru menjadi penegasan bagi Anjani. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Dengan langkah yang terasa berat, Anjani membatalkan niatnya ke pantry dan kembali ke ruangannya. Ia menutup pintu, bersandar sejenak, dan mencoba mengatur napasnya yang memburu. Gambaran Arga dan Fania yang tertawa bersama terus berputar di kepalanya. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya. Malam itu, di meja makan, Anjani mencoba mengungkitnya. Ia harus tahu. Ia butuh penjelasan. Dengan nada yang ia usahakan sesantai mungkin, ia berkata, "Tadi sore aku lihat kamu lagi ngobrol serius sama Fania. Kelihatannya akrab sekali." Arga yang sedang menyendokkan nasi ke piringnya berhenti sejenak. Ia mengangkat wajahnya, menatap Anjani dengan ekspresi bingung yang dibuat-buat. "Oh, tadi? Biasa. Anak baru. Masih banyak yang harus diajarkan. Dia punya banyak pertanyaan soal strategi klien baru. Aku hanya membimbingnya." Jawabnya enteng. "Tapi kelihatannya bukan seperti diskusi pekerjaan," desak Anjani pelan. Matanya menatap lekat-lekat mencari kebohongan. Raut wajah Arga sedikit berubah. Ada kilat jengkel di matanya, meski hanya sesaat. "Sayang, aku ini direkturnya. Tentu saja aku harus membangun hubungan baik dengan timku agar mereka nyaman bekerja. Kalau aku terlalu kaku, bagaimana mereka bisa kreatif? Jangan berpikiran yang tidak-tidak, ya? Aku hanya melakukan pekerjaanku. Apa kamu meragukanku?" Skakmat. Arga membalikkan keadaan. Dengan satu kalimat terakhirnya, ia membuat Anjani merasa menjadi pihak yang salah. Ia yang cemburuan. Ia yang berpikiran sempit, ia yang tidak profesional. Anjani terdiam. Ia tidak punya bukti apa-apa selain pengamatannya yang sekilas. Jika ia terus mendesak, ia hanya akan terlihat seperti istri posesif yang konyol. "Bukan begitu. Aku hanya bertanya," ucapnya lirih. Lalu menunduk menatap piringnya yang tiba-tiba terasa tidak berselera. Percakapan itu membuat dinding di antara mereka semakin tebal. Arga menjadi lebih berhati-hati, dan Anjani menjadi lebih waspada. Ia mulai memperhatikan hal-hal yang dulu ia abaikan. Bagaimana Arga sering menyebut nama Fania dalam percakapan santai mereka. "Fania punya ide bagus tadi." Atau, "Anak baru itu, si Fania, cepat sekali menangkap instruksi." Seolah-olah Arga sedang berusaha menanamkan citra Fania sebagai karyawan teladan di benak Anjani. Sebuah taktik yang kini Anjani sadari begitu licik. Pukulan telak yang meruntuhkan sisa-sisa kepercayaan Anjani datang seminggu kemudian. Ia sedang merapikan meja kerja Arga di ruang kerja mereka di rumah. Sesuatu yang biasa ia lakukan. Saat memindahkan tumpukan berkas, sebuah amplop putih terselip di antaranya. Amplop dari bank penerbit kartu kredit. Biasanya, tagihan datang melalui email, yang membuatnya semakin curiga. Tangannya bergetar saat membukanya. Matanya langsung tertuju pada satu baris transaksi yang paling mencolok. Pembelian di sebuah butik perhiasan mewah ternama, dengan nominal yang cukup untuk membeli sebuah mobil kota. Tanggalnya 3 minggu yang lalu, saat Arga mengaku sedang makan malam dengan klien penting hingga larut. Jantung Anjani seolah berhenti berdetak. Ia tidak pernah menerima hadiah perhiasan semahal itu. Ia tidak pernah diajak ke butik itu. Jadi, untuk siapa perhiasan ini? Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba berpikir jernih. Mungkin untuk hadiah klien? Mungkin untuk ibunya? Tapi jumlahnya terlalu besar untuk hadiah klien biasa. Dan ia tahu betul selera perhiasan ibu mertuanya, yang lebih menyukai model klasik dan sederhana, bukan dari butik trendy seperti yang tertera di tagihan. Malamnya, saat Arga sudah pulang, Anjani menunggunya di ruang kerja. Ia letakkan lembar tagihan itu di atas meja,
di bawah lampu baca yang menyorotnya dengan terang. "Ini apa, Arga?" tanyanya dengan suara yang berusaha ia jaga agar tetap tenang, meski di dalam dirinya badai sedang mengamuk. Arga melihat tagihan itu, dan untuk sepersekian detik, Anjani melihat kepanikan melintas di matanya sebelum ia berhasil menutupinya dengan senyum santai. "Oh, astaga, aku lupa cerita sama kamu. Ini, sayang, adalah senjata rahasia kita," katanya sambil duduk di hadapan Anjani. "Senjata rahasia?" ulang Anjani, tidak mengerti. "Iya. Ingat Bu Retno? Klien dari Jepang yang super sulit itu? Tim kami akhirnya berhasil menutup kesepakatan besar dengannya. Dan hadiah ini adalah bagian dari biaya entertainment untuk memastikan beliau tetap loyal pada kita. Kamu tahu kan betapa pentingnya dia untuk portofolio perusahaan. Aku sengaja tidak bilang, mau memberimu kejutan kalau laporannya sudah final." Jelas Arga panjang lebar. Narasinya terdengar begitu meyakinkan, begitu profesional. Anjani menatap suaminya. Setiap kata yang keluar dari mulut Arga terdengar logis. Di dunia bisnis, hal seperti itu memang biasa terjadi. Tapi intuisi Anjani, insting seorang wanita yang telah dikhianati, berteriak bahwa semua itu adalah kebohongan. Kebohongan yang dirangkai dengan sangat rapi. Ia melihat mata Arga, mencoba mencari celah, tetapi yang ia temukan hanyalah tatapan tulus yang dipalsukan dengan sempurna. Ia mengangguk pelan, berpura-pura menerima penjelasan itu. "Oh, begitu. Baiklah kalau untuk kepentingan perusahaan." Ia bangkit dari kursinya, meninggalkan Arga di ruang kerja. Saat berjalan menuju kamar tidur, air matanya akhirnya jatuh. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kekecewaan yang membakar. Malam itu, ia tidak lagi merasa ragu. Ia tahu suaminya berbohong. Benih curiga itu telah tumbuh menjadi pohon keyakinan yang kokoh. Anjani yang naif dan penuh percaya telah mati. Yang tersisa adalah seorang ratu yang kerajaannya diusik, dan ia tidak akan tinggal diam. Rencana mulai tersusun di kepalanya yang dingin. Permainan ini baru saja dimulai. Rasa sakit akibat pengkhianatan adalah api. Pada awalnya, ia membakar dengan panas yang menyakitkan, melahap semua logika dan meninggalkan hanya jelaga keputusasaan. Namun bagi Anjani, api itu tidak padam. Ia membiarkannya menyala, mengendalikannya dengan kehendak bajanya, hingga panasnya yang membakar berubah menjadi energi yang dingin dan terfokus. Kepedihan itu telah bermetamorfosis menjadi sebuah tujuan. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan Arga. Ia butuh bukti. Bukti yang solid, tak terbantahkan, dan bisa ia gunakan untuk menghancurkan dunia palsu yang telah dibangun suaminya di atas kepercayaannya. Pagi itu, Anjani memanggil Fikri ke ruangannya. Fikri adalah salah satu karyawan pertama di perusahaan ini, direkrut oleh Anjani sendiri jauh sebelum Arga bergabung. Loyalitasnya tidak pernah diragukan. Pria kurus berkacamata itu adalah pengamat yang ulung dan penjaga rahasia yang andal. Ia lebih dari sekadar manajer sumber daya manusia. Ia adalah benteng pertahanan Anjani di dalam perusahaan. "Duduk, Fikri," kata Anjani dengan suara tenang yang tidak mencerminkan badai di dalam dirinya. Ia menunggu Fikri duduk di kursi di hadapannya sebelum melanjutkan. "Saya memanggilmu untuk sebuah masalah yang sangat rahasia. Saya butuh bantuanmu. Dan ini harus tetap di antara kita berdua. Apapun yang terjadi." Fikri mengangguk. Raut wajahnya serius. "Tentu, Bu. Saya siap." Anjani menarik napas dalam-dalam, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ia tidak bisa menunjukkan sisi personalnya. Ini harus menjadi masalah perusahaan. Belakangan ini, saya merasa ada beberapa kejanggalan di divisi pemasaran. Laporan pengeluaran untuk entertainment klien membengkak, beberapa target kuartalan meleset tipis, dan ada banyak sekali permintaan lembur. Namun, hasilnya tidak sepadan. Saya khawatir ada inefisiensi atau, lebih buruk lagi, penyalahgunaan waktu dan fasilitas kantor. Ia berhenti sejenak, membiarkan Fikri mencerna informasinya. "Saya ingin kamu melakukan audit internal secara diam-diam. Saya tidak mau ada kepanikan atau rumor yang tidak perlu.
Tugasmu sederhana. Amati. Perhatikan pola kerja di divisi itu. Siapa yang paling sering lembur? Apa yang mereka kerjakan? Siapa yang sering berinteraksi dengan direktur pemasaran di luar agenda rapat resmi? Catat semuanya. Durasi pertemuan, frekuensi, apapun yang menurutmu tidak wajar dan tidak produktif. Anjani sengaja tidak menyebut nama Fania. Ia ingin Fikri sampai pada kesimpulan itu sendiri secara objektif. Fikri adalah pria yang cerdas. Ia pasti bisa membaca yang tersirat. Fokus pada aktivitas yang tidak tercatat dalam jadwal resmi. Lanjut Anjani, matanya menatap Fikri dengan tajam. Saya butuh data. Fikri. Bukan gosip. Data mentah tentang bagaimana waktu dan sumber daya digunakan di divisi itu. Laporan langsung ke email pribadi saya. Di luar jam kerja. Bisa kamu lakukan. Fikri menatap atasannya sejenak. Ia sudah cukup lama bekerja dengan Anjani untuk tahu bahwa ini lebih dari sekadar audit efisiensi biasa. Nada suara Anjani, meski tenang, mengandung beban yang berat. Namun, loyalitasnya melarangnya untuk bertanya lebih jauh. Saya mengerti, Bu. Anggap saja sudah dilaksanakan. Mulai hari itu, Fikri menjadi mata dan telinga Anjani. Ia menjalankan tugasnya dengan presisi seorang agen intelijen. Dari ruangannya yang memiliki dinding kaca yang menghadap sebagian area pemasaran, ia memiliki sudut pandang yang strategis. Ia mulai mencatat. Pukul 10.15, Fania masuk ke ruangan Arga. Pintu ditutup. Pukul 11, Fania keluar dengan wajah sedikit merona. Tidak ada email atau memo tindak lanjut mengenai rapat tersebut. Pukul 14.30, Arga dan Fania berjalan bersama ke pantry. Percakapan mereka terdengar pelan dan penuh tawa, berhenti seketika saat karyawan lain bergabung. Laporan pertama Fikri masuk ke email pribadi Anjani malam itu. Sebuah lampiran Excel sederhana berisi log waktu dan observasi. Pukul 10.15, pukul 11, VA di ruangan AP pintu tertutup. Agenda. Tidak diketahui. Pukul 12.30. Pukul 13.30. AP dan VA makan siang di luar kantor. Tidak bersama tim lain. Pukul 16.45. VA kembali masuk ke ruangan AP membawa 2 cangkir kopi. Masih di dalam hingga jam kerja berakhir. Anjani membaca setiap baris dengan hati yang terasa beku. Pola itu begitu jelas. Begitu kurang ajar. Mereka melakukannya tepat di bawah hidungnya, di dalam perusahaan yang ia bangun dengan keringat dan air matanya. Amarahnya memuncak, namun ia berhasil menekannya kembali. Ini belum cukup. Ini masih bisa disangkal Arga sebagai pembinaan intensif untuk karyawan baru. Di rumah, Anjani memainkan perannya dengan sempurna. Ia menjadi istri yang lebih perhatian. Ia menanyakan bagaimana hari Arga, mendengarkan cerita-ceritanya tentang klien dan proyek, bahkan sesekali memujinya. Kamu hebat sekali, bisa menangani tim sebesar itu, katanya pada suatu malam, sambil memijat bahu Arga yang sedang duduk di sofa. Arga tersenyum puas, merasa di atas angin. Ia tidak menyadari bahwa sentuhan lembut di bahunya berasal dari tangan seorang wanita yang sedang merencanakan kejatuhannya. Ia mengira kehangatan Anjani adalah tanda cinta, padahal itu adalah kehangatan api yang sedang menunggu waktu untuk melahapnya. Laporan Fikri terus berdatangan setiap malam. Semakin hari, laporannya semakin detail. Fikri berhasil menemukan sesuatu yang lebih signifikan. Bu, kata Fikri saat mereka bertemu diam-diam di area parkir basement yang sepi. Ada yang lebih serius. Beberapa kali Pak Arga dan Fania tercatat lembur dengan alasan mengerjakan presentasi penting untuk klien X. Saya berinisiatif memeriksa log akses server di jam-jam tersebut. Tidak ada satupun file presentasi yang dibuka, dimodifikasi, atau dibuat oleh mereka berdua. Log komputer mereka hanya menunjukkan aktivitas minimal, seolah hanya dinyalakan untuk formalitas. Anjani mencengkeram kemudi mobilnya erat-erat. Jadi, ruang kantor suaminya, ruang direktur di perusahaannya, telah mereka jadikan tempat pertemuan pribadi mereka, dengan kedok lembur yang akan dibayar oleh perusahaan. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini sudah masuk ranah penipuan. Terus kumpulkan bukti,
Fikri, apapun yang kamu temukan, sekecil apapun, desis Anjani. Jejak perselingkuhan mereka semakin jelas dari hari ke hari. Suatu sore, Fikri mengirim sebuah foto ke ponsel Anjani. Foto itu diambil dari kejauhan, sedikit buram, namun pesannya sangat jelas. Foto itu menunjukkan Arga di lobi sebuah pusat perbelanjaan, menyerahkan sebuah kantong belanja kecil dari butik perhiasan yang sama dengan yang tertera di tagihan kartu kreditnya kepada Fania. Fania menerimanya dengan senyum lebar yang begitu memuakkan bagi Anjani. Melihat foto itu, Anjani tidak merasakan sakit lagi. Yang ia rasakan adalah kepastian. Keyakinan mutlak. Ia menyimpan foto itu, mengarsipkannya bersama laporan-laporan Fikri yang lain. Tumpukan bukti itu adalah amunisinya. Ia terus menunggu, terus mengumpulkan, menunggu satu momen, satu bukti pamungkas yang akan menjadi pemicu untuk memulai serangan baliknya. Dan ia tahu, dengan kelalaian dan arogansi mereka, momen itu akan segera tiba. Arga dan Fania mengira mereka sedang menari di atas panggung rahasia, tidak menyadari bahwa Anjani adalah sutradara yang sedang mempersiapkan tirai untuk jatuh menimpa mereka. Kesabaran Anjani adalah sebuah seni. Ia merajutnya hari demi hari, berpura-pura menjadi istri yang setia dan atasan yang tidak menaruh curiga, sementara di dalam dirinya, sebuah rencana besar sedang dibentuk. Ia telah memiliki laporan Fikri, catatan waktu, log server palsu, bahkan foto transaksi terlarang. Namun ia masih merasakan ada satu kepingan puzzle yang hilang. Satu bukti fisik yang bisa ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Bukti yang akan menghapus sisa keraguan terakhir dan mengesahkan perang yang akan ia mulai. Kesempatan itu datang pada hari Jumat, saat perusahaan mengadakan rapat bulanan gabungan atau town hall. Acara ini bersifat semi-formal, di mana semua karyawan dari berbagai divisi berkumpul di aula utama untuk mendengarkan paparan kinerja dari para direktur dan CEO. Ini adalah panggung bagi Arga untuk bersinar, memamerkan pencapaian divisinya dengan gaya presentasinya yang memukau. Dan bagi Anjani, ini adalah kesempatan sempurna untuk melakukan observasi. Anjani duduk di barisan depan bersama jajaran direksi lainnya. Ia mendengarkan dengan saksama saat direktur keuangan memaparkan angka-angka. Namun, matanya tidak tertuju pada layar proyektor. Matanya menyapu kerumunan karyawan, mencari satu sosok. Dan ia menemukannya. Fania duduk di baris kelima, di antara rekan-rekan setimnya. Ia tampak begitu percaya diri, sesekali tertawa kecil mendengar lelucon dari rekannya. Ia terlihat seperti karyawan muda manapun yang sedang menikmati acara kantor. Kemudian, giliran Arga naik ke atas panggung. Saat Arga mulai berbicara, dengan suaranya yang dalam dan penuh percaya diri, Anjani melihat Fania menegakkan duduknya. Pandangannya terpaku pada Arga. Tatapannya penuh pemujaan. Sebuah senyum tipis dan bangga terukir di bibirnya. Senyum yang sama yang dulu sering Anjani berikan pada Arga. Pemandangan itu membuat perut Anjani terasa mual. Arga menyelesaikan presentasinya dengan tepuk tangan meriah. Setelah acara formal selesai, suasana menjadi lebih cair. Musik ringan diputar, dan hidangan kecil disajikan. Para karyawan mulai berbaur dan mengobrol. Anjani bangkit dari kursinya, memegang segelas jus jeruk, dan mulai berjalan di antara kerumunan, menyapa beberapa manajer dan karyawan, memainkan perannya sebagai CEO yang ramah dan mudah didekati. Setiap langkahnya terukur, membawanya semakin dekat ke tempat Fania berdiri bersama teman-temannya. Dan saat itulah ia melihatnya. Sesuatu yang berkilauan di leher Fania saat gadis itu tertawa dan sedikit mengibaskan rambutnya. Jantung Anjani seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Dunia di sekelilingnya seakan menjadi sunyi. Di sana, di leher jenjang Fania, tergantung sebuah kalung emas mawar yang sangat familiar. Liontinnya kecil, berbentuk berlian tunggal yang berkelip di bawah cahaya lampu aula. Anjani mengenali desainnya dengan sangat baik. Itu adalah desain eksklusif dari butik perhiasan yang tertera di tagihan kartu kredit Arga. Ia bahkan sempat melihatnya di situs web butik itu beberapa minggu lalu, saat rasa penasarannya membawanya ke sana. Napas Anjani tercekat. Inilah dia. Kepingan puzzle terakhir. Bukti tak terbantahkan.
Kebohongan Arga tentang hadiah untuk klien kini telanjang bulat di hadapannya, melingkar dengan angkuh di leher selingkuhannya. Untuk sesaat, ia merasakan gelombang amarah yang begitu panas hingga ia ingin berjalan ke sana, merenggut kalung itu dari leher Fania, dan melemparkannya ke wajah Arga di depan semua orang. Tapi ia tidak melakukannya. Anjani yang impulsif sudah lama mati. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang menggila, dan memasang senyumnya yang paling menawan. Dengan langkah pelan dan anggun, ia menghampiri kelompok Fania. "Selamat sore semuanya," sapanya ramah, membuat Fania dan teman-temannya sedikit terkejut dan langsung bersikap hormat. "Presentasi dari tim pemasaran tadi hebat sekali. Kerja bagus." "Terima kasih, Bu Anjani," jawab mereka serempak. Anjani kemudian memfokuskan pandangannya pada Fania. Matanya tertuju pada kalung itu. "Fania, kalungmu indah sekali," katanya dengan nada tulus yang dibuat-buat. "Desainnya sangat elegan. Boleh saya lihat lebih dekat?" Fania tampak sangat tersanjung sekaligus gugup. Perhatian mendadak dari sang CEO membuatnya salah tingkah. "Oh, ini, Bu. Terima kasih banyak," jawabnya sambil tanpa sadar menyentuh liontin itu. "Pasti hadiah, ya? Dari seseorang yang sangat spesial, sepertinya." Pancing Anjani dengan lembut. Matanya menatap langsung ke mata Fania, mencari kebohongan di sana. Wajah Fania bersemu merah. Terjebak antara keinginan untuk pamer dan keharusan untuk menjaga rahasia, ia memilih jawaban klise yang justru mengkonfirmasi segalanya. "Hehe, bisa dibilang begitu, Bu. Dari pengagum rahasia," jawabnya dengan tawa kecil yang terdengar sumbang di telinga Anjani. Pengagum rahasia. Dua kata itu menjadi vonis mati bagi pernikahan Anjani dan karir Arga. Anjani tersenyum lebih lebar. Senyumnya terasa dingin bahkan bagi dirinya sendiri. "Wah, kamu beruntung sekali. Dia pasti punya selera yang bagus. Teruskan kerja kerasmu, ya." Setelah mengucapkan kalimat itu, Anjani berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Fania yang masih merasa bangga dengan pujiannya. Anjani terus berjalan, melintasi aula, keluar menuju koridor yang sepi. Ia bersandar di dinding yang dingin, memejamkan matanya sejenak. Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah kelegaan yang aneh. Babak keraguan dan pencarian bukti telah resmi berakhir. Sekarang, babak perhitungan akan dimulai. Ia mengeluarkan ponselnya. Bukan Fikri yang ia hubungi. Ia menekan nomor panggilan cepat nomor 2 di kontaknya. Gita, sahabatnya sejak kuliah, yang kini menjadi salah satu pengacara korporat paling ditakuti di kota itu. "Gita," kata Anjani begitu panggilan tersambung. Suaranya datar dan tanpa emosi. "Aku butuh bantuanmu. Sekarang juga. Ini tentang Arga." Malam itu juga, mereka bertemu di kantor Gita yang lengang. Di bawah cahaya lampu meja yang temaram, Anjani menceritakan semuanya. Ia menjabarkan setiap detail tanpa tangisan, tanpa histeria. Ia menyajikan fakta-fakta seperti seorang klien yang sedang melaporkan kasus. Laporan Fikri, log server, foto, tagihan kartu kredit, dan puncaknya, kalung di leher Fania. Gita mendengarkan dengan saksama. Rahangnya mengeras seiring dengan cerita Anjani. Sebagai sahabat, hatinya ikut sakit. Tetapi sebagai pengacara, otaknya bekerja dengan cepat, menganalisis setiap sudut hukum. "Bajingan," desis Gita setelah Anjani selesai. "Maaf, An. Tapi dia benar-benar bajingan. Ini bukan hanya perselingkuhan. Dia menggunakan fasilitas perusahaan, memanipulasi laporan lembur, dan kemungkinan besar menggunakan dana perusahaan untuk membiayai perempuan itu. Kita bisa menjeratnya dari sisi hukum perusahaan, bukan hanya hukum keluarga." "Itulah yang aku mau, Git," sahut Anjani. "Aku tidak mau perceraian yang berlarut-larut dan penuh drama. Aku mau dia hancur. Hancur secara profesional, hingga ia tidak punya apa-apa lagi. Aku mau dia dipecat dengan cara yang paling memalukan." Gita mengangguk. Matanya berkilat tajam. "Baik. Kalau begitu, kita susun strateginya.
Pertama dan yang paling penting, kita amankan asetmu. Semua aset warisan dari keluargamu, saham perusahaan atas namamu sebelum menikah. Kita harus lindungi itu semua dari gugatan harta gono gini. Aku akan segera mengurus perjanjian pasca nikah dan pemisahan aset secepatnya. Kedua, lanjut Gita. Kita butuh jebakan. Jebakan profesional. Kita tidak bisa memecatnya hanya berdasarkan perselingkuhan. Itu akan terlihat seperti balas dendam pribadi dan bisa jadi bumerang. Kita harus menciptakan sebuah skenario di mana dia dan perempuan itu terbukti secara mutlak tidak kompeten dan merugikan perusahaan. Sebuah kesalahan fatal yang tidak bisa dimaafkan oleh dewan direksi. Mendengar kata jebakan, sebuah ide mulai terbentuk di benak Anjani. Sebuah proyek besar, proyek krusial yang ia tahu berada di luar jangkauan kemampuan Fania dan Arga, karena arogansinya, pasti akan meremehkannya. Aku tahu caranya, kata Anjani. Matanya kini berkilat dengan cahaya yang dingin dan penuh perhitungan. Aku akan memberinya tali. Tali yang cukup panjang untuk mereka berdua gantung diri. Malam itu, di kantor hukum yang sunyi, seorang ratu yang terluka dan seorang pengacara yang tajam mulai merancang sebuah skenario kehancuran. Bukan lagi tentang hati yang patah, tapi tentang sebuah perhitungan yang akan dibayar lunas. Strategi telah tersusun, dan Anjani bergerak dengan kecepatan dan ketepatan seekor predator. Pagi hari setelah pertemuannya dengan Gita, ia sudah duduk di hadapan pengacara itu lagi, kali ini bersama dengan notaris dan penasihat keuangannya. Ruangan itu terasa dingin dan steril, sama seperti keputusan yang sedang ia ambil. Di atas meja mahoni yang mengilap, terhampar tumpukan dokumen tebal. Setiap lembar adalah satu langkah menjauh dari kehidupan yang pernah ia kenal. Satu bata yang ia cabut dari pondasi pernikahannya. Gita menjelaskan setiap klausul dengan suara yang tenang dan profesional. Perjanjian pemisahan aset, akta hibah untuk mengamankan properti warisan keluarga Anjani, revisi kepemilikan saham di perusahaan agar kembali 100% atas namanya sesuai dengan status sebelum menikah. Anjani menandatangani setiap dokumen tanpa ragu. Tangannya mantap, goresan penanya tegas. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah kejelasan yang menusuk. Ia sedang melakukan operasi penyelamatan. Menyelamatkan masa depannya, kerajaannya, dan harga dirinya dari seorang pria yang telah ia anggap sebagai raja pendampingnya. Dengan ini, secara hukum, semua aset yang berasal dari keluargamu dan keuntungan perusahaan yang diatribusikan padamu sebelum pernikahan, aman. Jika nanti sampai pada perceraian, Arga hanya bisa menuntut bagian dari aset yang kalian peroleh bersama selama pernikahan. Dan dengan posisinya sekarang, jumlah itu tidak akan seberapa. Jelas Gita sambil merapikan kembali dokumen-dokumen yang telah ditandatangani. Bagus. Hanya itu jawaban Anjani. Langkah pertama selesai. Benteng pertahanannya telah kokoh. Sekarang, saatnya untuk membangun panggung jebakan. Hari Senin berikutnya, Anjani mengadakan rapat dewan direksi yang mendadak. Suasana di ruang rapat terasa tegang. Para kepala divisi bertanya-tanya. Spekulasi beredar. Anjani masuk ke ruangan dengan aura yang berbeda dari biasanya. Lebih bersemangat, lebih berapi-api. Ia berdiri di depan, tersenyum lebar, membuat semua orang, termasuk Arga, merasa sedikit lebih tenang. Selamat pagi, semuanya. Maaf untuk pertemuan mendadak ini, tapi saya punya berita yang sangat menarik. Mulainya, suaranya memenuhi ruangan. Ia menekan remote, dan layar proyektor di belakangnya menyala, menampilkan logo sebuah korporasi multinasional raksasa dari Eropa, Elysian Corp. Seluruh ruangan terkesiap. Elysian Corp adalah klien impian. Mendapatkan mereka akan melambungkan nama agensi Anjani ke level internasional. Elysian Corp akan berekspansi ke pasar Asia Tenggara, dan mereka sedang mencari satu agensi digital eksklusif untuk menangani seluruh kampanye mereka di wilayah ini. Ini bukan sekadar proyek, ini adalah sebuah kemitraan jangka panjang dengan nilai yang bisa mengubah peta perusahaan kita selamanya. Jelas Anjani, matanya berkeliling menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Mereka sudah menghubungi kita. Mereka terkesan dengan portofolio kita. Tapi,
Kita bukan satu-satunya kandidat. Kita harus bersaing dengan 3 agensi terbesar lainnya di negara ini. Kita punya waktu 3 minggu untuk mempersiapkan proposal dan presentasi yang akan menentukan segalanya. Proyek ini akan saya namakan Project Horizon. Anjani berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke Arga. Tatapannya melembut, penuh dengan kepercayaan dan kekaguman yang dipalsukan dengan sempurna. Ini adalah proyek terbesar yang pernah kita hadapi. Tanggung jawabnya sangat besar. Karena itu, saya tidak bisa mempercayakannya kepada sembarang orang. Saya butuh pemimpin yang punya visi, energi, dan keberanian untuk mengambil risiko. Seseorang yang sudah terbukti mampu membawa divisi pemasaran kita ke level yang lebih tinggi. Ia tersenyum langsung pada Arga. Arga, saya ingin kamu yang memimpin Project Horizon ini. Arga tertegun, lalu wajahnya bersinar karena bangga. Egonya membengkak seketika. Di matanya, ini adalah pengakuan tertinggi dari istrinya, dari CEO-nya. Ini adalah bukti bahwa Anjani tidak mencurigai apapun. Justru sebaliknya, Anjani sangat mempercayainya. Para direktur lain mengangguk setuju. Penunjukan Arga adalah langkah yang logis. Tentu saja, Anjani. Saya merasa sangat terhormat. Saya tidak akan mengecewakanmu. Saya akan memberikan segalanya untuk proyek ini. Jawab Arga dengan suara bergetar karena semangat. Anjani mengangguk puas. Umpan pertama telah dimakan. Saya tahu kamu bisa. Tapi, kamu tidak akan sendirian. Kamu butuh tim yang solid. Dan untuk proyek sepenting ini, kamu butuh seorang manajer proyek yang berdedikasi penuh, yang bisa menjadi tangan kananmu. Anjani pura-pura berpikir sejenak, mengetuk-ngetukkan jarinya di dagu. Bagaimana dengan Fania? Ia menyebut nama itu dengan santai, seolah baru saja terlintas di benaknya. Dari yang aku dengar, dia sangat bersemangat dan punya banyak ide segar. Memberinya tanggung jawab besar mungkin bisa menjadi cara yang bagus untuk mengasah potensinya. Tentu saja, keputusan akhir ada di tanganmu sebagai pemimpin proyek. Mata Arga berbinar. Anjani tidak hanya memberinya proyek paling bergengsi, tapi juga memberinya alasan yang sah untuk bekerja sangat dekat dengan Fania, siang dan malam. Ini lebih dari sempurna. Ini adalah skenario impiannya. Ia bisa berselingkuh dengan tenang di bawah restu istrinya sendiri, terbungkus dalam kedok profesionalisme. Itu ide yang brilian, Anjani, sahut Arga cepat, berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Fania memang punya potensi luar biasa. Dia akan sangat cocok untuk peran ini. Saya setuju. Di sudut matanya, Anjani melihat Fikri yang duduk di barisan belakang sedikit menunduk, menyembunyikan ekspresi wajahnya. Fikri tahu persis apa yang sedang terjadi. Permainan telah dimulai. Sejak hari itu, dinamika di kantor dan di rumah berubah. Arga dan Fania resmi menjadi pasangan kerja yang tak terpisahkan. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di ruang rapat khusus yang didedikasikan untuk Project Horizon. Mereka pulang larut bersama, dan terkadang bahkan bekerja di akhir pekan. Semua orang di kantor melihatnya sebagai dedikasi tingkat tinggi. Hanya Anjani dan Fikri yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu yang tertutup itu. Di rumah, Anjani memainkan perannya sebagai istri pendukung nomor 1. Ia akan menyambut Arga yang pulang larut dengan senyuman hangat dan makan malam yang sudah ia siapkan. Bagaimana Project Horizon hari ini? Ada kemajuan? Tanyanya dengan nada penuh minat. Arga, yang merasa aman dan dicintai, akan bercerita dengan antusias. Ia akan memuji ide-ide Fania, menceritakan bagaimana gadis itu bekerja tanpa lelah, dan bagaimana mereka berdua menjadi tim yang sangat solid. Anjani akan mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk dan memberikan pujian. Hebat sekali. Aku tidak salah memilihmu, katanya, sambil merapikan dasi Arga atau menuangkan segelas air untuknya. Setiap pujian yang keluar dari bibir Anjani adalah racun manis. Setiap senyumannya adalah selubung bagi rencana dingin yang sedang berjalan. Ia membiarkan Arga terbang tinggi dalam euforia kesuksesan dan perselingkuhan yang terselubung. Ia tahu betul,
Semakin tinggi seseorang terbang dengan sayap kebohongan, semakin keras ia akan jatuh menghantam tanah. Dan Anjani sedang mempersiapkan tanah itu, bukan dengan bantal empuk, melainkan dengan bebatuan yang tajam. Ia mengamati dari singgasananya, dengan kesabaran seorang dewi pembalasan, menyaksikan dua pionnya bergerak maju dengan riang gembira menuju papan permainan di mana mereka sudah dipastikan akan kalah telak. Memainkan peran sebagai istri yang naif dan suportif adalah sebuah pertunjukan yang menguras energi. Namun Anjani adalah aktris yang ulung. Ia telah mengubah rumahnya menjadi panggung sandiwara, dan setiap interaksinya dengan Arga adalah sebuah adegan yang telah ia latih dengan sempurna di dalam kepalanya. Ia menjadi perwujudan dari istri idaman yang dibutakan oleh cinta. Sosok yang begitu dipercaya oleh Arga hingga suaminya itu tidak lagi merasa perlu untuk berhati-hati. Suatu malam, sekitar seminggu setelah proyek Horizon dimulai, Arga menelepon saat Anjani baru saja akan tidur. "Sayang, maaf sekali. Aku dan Fania harus lembur sampai pagi. Kami menemukan ide terobosan dan harus segera menuangkannya ke dalam proposal sebelum momentumnya hilang," kata Arga dari seberang telepon. Suaranya dibuat terdengar lelah namun penuh semangat. Anjani, yang dari laporan Fikri tahu bahwa Arga dan Fania sebenarnya baru saja check-in di sebuah hotel mewah di pusat kota untuk rapat strategis, menjawab dengan suara yang penuh pengertian dan kekaguman. "Tidak apa-apa, sayang. Aku mengerti. Project Horizon adalah prioritas. Kamu hebat sekali sudah bekerja sekeras itu. Jangan lupa makan, ya? Perlu aku kirimkan sesuatu ke kantor?" "Tidak usah, sayang. Kami sudah pesan makanan. Kamu tidur saja duluan, ya? Aku mencintaimu," kata Arga. "Aku juga mencintaimu," balas Anjani, lalu menutup telepon. Keheningan di kamar tidur yang luas itu terasa memekakan. Kata "cinta" yang baru saja ia ucapkan terasa seperti abu di lidahnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wajahnya tenang, matanya dingin. Tidak ada jejak emosi. Wanita yang sedang ditipu itu tidak ada di sana. Yang ada hanyalah seorang ahli strategi yang baru saja berhasil membuat musuhnya semakin lengah. Disinilah bagian terpenting dari rencananya dijalankan. Sabotase melalui misinformasi. Anjani tahu Elysian Corp dari pengalamannya bertahun-tahun di industri ini. Mereka adalah perusahaan Eropa kuno yang menjunjung tinggi nilai-nilai minimalisme, keanggunan, dan kejujuran data. Kampanye pemasaran mereka selalu bersih, lugas, dan menghindari klaim yang berlebihan. Mereka benci desain yang norak dan strategi penjualan yang agresif. Informasi krusial ini tersimpan di dalam kepala Anjani dan dalam beberapa folder arsip klien lama yang hanya bisa diakses oleh level CEO. Keesokan harinya, Arga datang ke ruangan Anjani. "An, aku butuh data riset dan contoh proposal untuk klien dari industri sejenis dengan Elysian Corp. Timku butuh referensi untuk membangun kerangka proposal kita," pintanya. Inilah momen yang ditunggu Anjani. "Tentu saja," jawabnya dengan senyum manis. Ia segera mengirim pesan kepada Fikri. "Fikri, tolong siapkan data untuk Arga. Berikan dia studi kasus keberhasilan kita dengan Starlight Cosmetics dan Raptor Energy Drink. Berikan semua detailnya." Itu adalah perintah yang jenius sekaligus mematikan. Starlight Cosmetics adalah klien yang target pasarnya remaja. Kampanyenya penuh dengan warna-warni cerah, influencer yang heboh, dan slogan-slogan yang bombastis. Raptor Energy Drink, lebih parah lagi, strategi pemasarannya sangat agresif, mengandalkan citra maskulinitas yang berlebihan. Keduanya memang proyek yang berhasil, tetapi secara filosofi, mereka adalah antitesis dari Elysian Corp. Memberikan dua studi kasus itu kepada Arga dan Fania sama saja dengan memberi mereka kompas yang salah di tengah hutan belantara. Fikri melaksanakan perintah itu tanpa bertanya. Arga menerima data tersebut dengan gembira. Baginya, itu adalah jalan pintas menuju kesuksesan. Ia dan Fania menelan mentah-mentah data yang menyesatkan itu. Dari laporan harian Fikri, Anjani bisa memvisualisasikan apa yang terjadi di ruang Project Horizon. Fania, dengan kepercayaan diri yang meluap-luap karena merasa menjadi anak emas sang direktur, mengambil alih pengerjaan proposal.
Ia merancang slide presentasi dengan palet warna neon yang menyilaukan, menggunakan font yang terlalu besar dan heboh. Ia mengisi proposal dengan janji-janji muluk dan klaim pertumbuhan pasar yang tidak realistis, meniru gaya agresif dari proposal Raptor Energy Drink. Arga, yang seharusnya mengawasi dan mengarahkan, terlalu sibuk menikmati peran barunya sebagai mentor sekaligus kekasih. Ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk memuji setiap ide Vania, memberinya afeksi terselubung, dan merencanakan pertemuan mereka selanjutnya di luar kantor. Ia hanya memeriksa hasil kerja Vania secara sekilas. Bagus. Ini baru namanya berani. Elysian Corp pasti akan terpesona dengan visi kita. Begitulah komentarnya dalam salah satu email kepada Vania, yang salinannya diam-diam sudah tersimpan di folder rahasia Fikri. Setiap draft proposal yang salah arah, setiap email pujian Arga yang keliru, setiap catatan rapat yang menunjukkan keputusan mereka yang tidak strategis, semuanya didokumentasikan oleh Fikri dengan rapi.